Ternyata udah dapet kerja, enakan kerja. Kalau udah kena duit, enakan duit ya. Iya. Susah itu mungkin karena susah buat gue ya. Karena kalau gue lihat teman-teman gue sih gampang nyari kerja. Gue juga nggak nyaranin semua orang harus punya usaha sih. Karena mau gimana pun kadang juga lu jadi karyawan juga bisa lebih hebat daripada seorang pengusaha. Halo, gue Ferdinand. Dan gue Diana. Selamat datang di channel YouTube kami. Dan kali ini kita akan membahas hal yang dewasa. Apa tuh? Yaitu adalah pekerjaan. Disclaimer nih ya, umur gue kan OTW 29, umur kamu OTW 28. Beda 1 tahun. Secara umur, aku lebih tua setahun. Tapi secara pengalaman kerja ternyata gue jauh dibandingkan lo. Iya, jauhnya gimana? Karena kamu kerja lebih dulu daripada aku. Bukan kerja lebih dulu, harusnya kan kamu yang lulus duluan. Tapi maksudnya dalam segi pekerjaan, aku pengalamannya lebih banyak. Iya, kamu pengalaman lebih banyak karena kamu kerja lebih duluan daripada aku. Karena aku itu baru mulai kerja di umur 23, lulus dari kuliah. Sedangkan kamu Dari lulus SMK. lulus SMK, berarti dari umur 18 lah ya. Pertanyaannya adalah, kenapa kamu langsung kerja, udah kuliah? Ya, keadaan. Karena keadaan? Ya, karena sandwich generation. Karena ekonomi? Oh, jadi kamu Sebenarnya bisa aja sih kuliah sambil kerja, cuman kayak aku nggak mau aja. nggak mau kuliah sambil kerja apa nggak mau kuliah? Nggak mau kuliah sambil kerja. Tapi ada keinginan mau kuliah? Iya, aku pernah daftar, tapi ternyata udah dapet kerja, enakan kerja. Kalau udah kena duit, enakan duit ya? Iya. Iya sih. Kalau kamu kerja di bidang apa? Aku, pengalaman aku banyaknya di retail. Di retail, oke. Jadi 80% kamu retail. Sisanya apa? Sisanya paling kayak marketing, kayak gitu. Kalau aku itu kerja, aku itu baru, karena aku kan mulai kerja dari umur 23. Tapi sebenarnya gue kalau dihitung bekerja di perusahaan itu, gue cuma 1 tahun 8 bulan, hampir 2 tahun. Tapi sebelum aku bekerja, aku itu pertama memulai dari nge-Grab. Oh, awalnya kamu nge-Grab. Mau tau nggak alasannya kenapa nge-Grab? Kenapa? Sesimpel karena ternyata mencari kerja itu susah, guys. Tapi sebenarnya gimana bilang ya, susah itu mungkin karena susah buat gue ya. Karena kalau gue lihat teman-teman gue sih gampang nyari kerja. Tapi itu kamu udah lulus kuliah? Lulus kuliah. Ternyata kenapa susah nyari kerja buat gue adalah karena kayak sepertinya sih emang kemampuan gue untuk menarik perhatian perusahaan untuk diterima nggak ada gitu. Yaitu karena itu komunikasi. Iya, komunikasi kurang. Gue tuh selalu gagal di tahap 2, yaitu di wawancara. Kalau tahap 1 gue tuh selalu lulus lah. Soalnya itu gampang, itu kan cuma psikotes. Tahap 2, wawancara. Keok. Gue terbata-bata 1. Mungkin abis itu kedua, karena sekalipun lu daftar kerja, tapi ternyata lu daftar kerja ditanya pengalaman. Sekalipun itu fresh graduate, ditanya pengalaman. Pengalaman itu ya itu apa? Di bidang pengalaman, mungkin di kuliah pernah magang atau apa namanya? PKL kalau PKL atau penelitian yang sesuai dengan bidang perusahaan itu. Dan gue kayaknya kurang sesuai secara ini. Sekalipun perusahaan itu butuh lulusan dari jurusan gue, tapi guanya kurang sesuai pengalamannya. Udah gitu, dan bahasa Inggris gue jelek. Kalau udah ada tes diskusi di bahasa Inggris, keok dah. Gitu, jadi gue tuh udah mencoba 8 bulan lamar kerja, mencoba juga PNS, gagal lamar kerja. Semua yang gue lamar tuh selalu dipanggil. Tahap 1 selalu lulus, tahap 2 gagal mulu. Habis itu sepertinya kayaknya gue udah mulai lelah dan menyerah gitu. Bukan hanya lelah, tapi menyerah. Tapi kan bukan berarti usaha kamu, makanya dia putar otak kayak gimana supaya kamu nggak ngelamar-ngelamar lagi, tapi kamu punya pekerjaan kan. Ya di saat itu gue mikir pendeknya aja lah, apa yang paling cepat gue bekerja gitu. Ya yang paling cepat ya waktu itu ya daftar ojek online. Dan gue tuh daftar Grab di tahun 2018 bener gitu. Jadi bisa dibilang pelarian lah. Karena gimana ya, sekalipun mungkin gue di rumah aman, masih bisa ditanggung makan, tapi dari posisi malu, di rumah terus itu malu. Dan pengen minimal gak di rumah dan ada uang buat makan sendiri. Jadi itu dah gitu. Terus kenapa kamu bisa untuk di posisi ini pekerjaan? Jadi kan dari Grab, gue tuh nge-Grab cuma 4 bulan karena tiba-tiba gue direkrut di perusahaan. Dan itu ternyata dari saudara, gue tuh langsung disuruh masuk kerja tanpa tes. Kalau tanpa tes ya pasti gue mau dong. Iya. Tapi ya gitu, ibaratnya jadi karyawan lapis 2 gitulah. Yang gajinya pun bisa dibilang di bawah UMR Jakarta ya, di bawah UMR Jakarta ya. Tapi sih emang kerjanya sih di Riau sih. Nggak tahu dah itu sesuai UMR Riau apa enggak. Tapi kepatokan gue kan UMR Jakarta, di bawah UMR Jakarta gitu.
Cuman gue kerja di sini tuh nggak nyampe 2 tahun. Gue itu nggak lanjut kerja lagi bukan karena resign, tapi gimana bilangnya ya. Itu kan kerja proyek gitu. Nah, gue itu dapat tawaran lanjut ke proyek baru. Dari manajer gue narik gue buat proyek baru. Ya pasti gue mau dong. Ditambah gue juga dapat istilahnya apa? Gue udah nego gaji buat naik, dikasih. Tiba-tiba sepihak dari pihak proyek baru kan punya manajer yang lebih tinggi. Nah, dia kayak nggak setuju untuk nambah karyawan lagi. Jadi gue sepihak gagal. Di proyek lama gue udah keluar, di proyek baru gak dapet. Ya udah gue gagal. Terus gue udah di posisi udah mager banget nyari kerja. Karena kalau nyari kerja pasti gue kemungkinan besar gagal. Karena itu wawancara gue masih jelek. Terus kedua mungkin kalau nyari kerja lagi gajinya kecil juga. Jadi gue nge-grab lagi pelampiasan. Tapi pada saat gue nge-grab, ternyata gue lihat kan gue kan nge-grab kan, kalau awal-awal gue nge-grab itu sebelum bekerja gue nge-grab sebagai ngantar orang. Setelah bekerja itu gue nge-grab dibuka pelayanan baru yaitu ngantar barang, ngantar paket. Nah di situ gue lihat toko-toko online itu ternyata kayaknya lumayan juga penghasilannya. Nah dari situ udah gue coba pelajarin, gue coba-coba buka. Sampai sekarang gue hidup dari jualan online. Betul. Kalau kamu? Pengalaman aku di retail banyakan, tapi di retail itu harus kuat-kuat mental. Jadi kita harus mengimbangi dengan circle tim kita. Jadi semua pekerjaan sebenarnya plus minus ya. Tapi maksudnya beda dari yang lain. Kalau retail itu kadang kan biasa karena kejar target ya? Iya, dan targetnya itu biasa sendiri. Kejar target jadi bersaing. Iya, jadi kadang ada sikut-sikutan lah. Terus jadi sebenarnya tim tapi bersaing. Ada yang caper, ada yang tuh lah beda-beda. Ya kalau udah gitu ribet sih. Lu tim, tapi lu bersaing tapi ya. Tapi emang kalau di retail tuh duitnya enak. Kenapa? Ya rata-rata tapi nggak semua sih. Tapi rata-rata yang aku kerja di retail itu UMR sih. UMR Jakarta? Ya tergantung. Aku pernah di Jakarta, UMR Jakarta. Aku di Bekasi ya UMR Bekasi. UMR terus ada bonus juga? Waktu itu ada, tergantung perusahaan. Pernah pengalaman aku ada apa sih namanya, ada bonus, ada juga biasanya kayak tanggal merah atau apa, beda-beda. Tapi kalau jenjang karir gimana? Jenjang karir juga tergantung perusahaan, tapi banyak kan oke juga sih, tapi tergantung. Kadang juga kalau di retail itu bukan dari skill juga, kadang ada yang caper terus kalah saing, ya udah. Berarti hitungannya lumayan ya, kalau lulus SMK langsung terjun kerjanya di retail lumayan ya. UMR kali berapa? Iya, langsung UMR. UMR Jakarta lagi kalau Jakarta kan. Mungkin kalau misalkan buat tabungan sendiri, tapi kalau yang buat keluarga ya segitu-segitu aja sih. Tapi kalau posisi cewek sih lumayan buat nambah-nambah ya. Iya. Mungkin kalau posisi cowok agak kurang kali ya. Kecuali kalau cowok dan ceweknya bareng kerja. Kadang retail kan kayak kontrak doang. Jadi juga seberapa. Karyawan tetap tuh jarang. Jadi kalau untuk cowok nggak aman sih. Cuman kalau untuk cewek lumayan ya, buat menghitung-hitung uang. Iya. Ya. Kalau patokannya kontrak-kontrak sih emang ya susah sih. Rata-rata juga sekarang pekerjaan kontrak-kontrak ya, kecuali kalau lu PNS atau enggak BUMN. Udah menjamin. Jadi pekerjaan paling aman kayak itu ya, PNS, BUMN. Uangnya lumayan. Iya. Pensiunan. Sampingannya ada. Iya. Pensiunan. Tapi kalau kamu, kalau ditanya cita-cita apa? Cita-cita pekerjaannya? Cita-cita, kalau dulu mungkin banyak orang nggak ngira usaha itu bisa digapai sebenarnya sama siapa aja. Dulu tuh kayaknya agak susah deh kalau dulu ya kan? Iya, karena kalau dulu usaha itu emang cuman kelas kakap aja main. Iya, yang kayak nggak ada kayak fasilitas orang-orang kecil itu usaha gitu. Iya, sekarang kan semakin banyak karena ada sosial media, kayak gampang buka usaha gitu. Tanpa lu modal juga sebenarnya kayak affiliate kan bisa kan. Sebenarnya emang enakan usaha karena kita bisa memanage waktu kita. Iya, jadi kayak diatur orang. Kadang kan kalau kita kerja sama orang kadang seenaknya. Terus juga kayak kita mau punya acara atau easy tuh kayak repot gitu, kayak kayaknya harus effortnya gede. Tapi sih menurut gue nih ya, kalau masalah waktu sebenarnya kalau sebagai pekerja enaknya waktu itu punya libur. Iya, punya libur. Terus juga kalau misalkan laku nggak laku mungkin gajinya tetap sama ya. Mungkin jadi ada waktu cutinya juga. Ya, cuman laku nggak laku misalkan masih tetap gajian, cuman kan takutnya juga kan tutup kan. Iya, sedangkan kalau usaha lu emang bebas mau libur kapan aja. Tapi kalau posisinya udah itu cuma sebagai lu punya usaha dan sebagai operasionalnya lu belum punya karyawan, gue yakin gak segampang itu juga pengen libur, karena
kalau lu libur, uang lu juga libur di saat itu. Iya sih. Terus juga Gitu. kalau hari itu lagi sepi juga pusing ya. Hari itu lagi sepi pusing. Kayak itu kalau karena enaknya lu punya libur, bahkan punya cuti. Lu kerja lu lagi berat lagi nggak berat pun hitungannya sama, tenang. Kalau usaha, lu libur, pendapatan lu libur. Tuh, kalau libur ya pendapatan lu libur. Terus ya itu pendapatannya nggak netap. Kalau lagi naik emang happy banget, tapi kalau lagi sepi, bisa pusing. Iya sih, semua plus minus. Tapi maksudnya pasti lebih banyak plusnya usaha nggak sih? Kayak Ya kalau usaha lu besar ya sebenarnya kalau namanya juga orang usaha ya pasti ada naik turunnya nggak sih? Kayak ya wajar aja. Cuman kayak dalam hal pusing mah semua orang juga pusing pasti. ya benar, karena kalau dibilang usaha paling enak ya emang enak, karena kan mau gimana, sehebat-hebatnya karyawan, sejabatannya tertinggi, tetap lebih hebat yang punya usaha itu. Iya. Tapi sebenarnya sih yang gimana ya? Ya intinya sih semua pekerjaan ada plus minus. Gue juga nggak nyaranin semua orang harus punya usaha sih, karena mau gimana pun kadang juga lu jadi karyawan juga bisa lebih hebat daripada seorang pengusaha. Jadi kalau usahanya usaha kelas besar ya, yang PT-PT punya pabrik itu udah di luar jangkauan. Kalau lu ibarat nih, lu antara pengusaha UMKM dengan karyawan ya plus minus. Lu bisa ngeliat pengusaha UMKM sisi positifnya ada, tapi sisi gak enaknya juga ada. Begitu juga dengan karyawan. Jadi mau kerja apapun, yang penting happy lah. Iya. Heeh. Penting happy, jalanin. Kalau cocok lanjut, kalau enggak, ya. Tapi sih kalau menurut gue ya, kalau lu pun karyawan, coba-coba lah sekali buka usaha. Karena kan karyawan kan gak selamanya jadi karyawan. Iya, Usaha, sampingan. iya, punya sampingan. Enaknya usaha itu nanti ketika lu pensiun, lu kayak punya plan gitu. Iya. Ada pensiun lu. Gitu. Sebelum itu berhasil ya jangan resign, tapi kalau berhasil ya resign. Ya, bebas sih mau lu resign atau mau lu tetap kerja sebagai sampingan boleh. Susah. Susah ya? Kadang ada di apa sih perjanjian kontrak nggak boleh tahu. Iya, bekerja di luar pekerjaan perusahaan. Ya kalau lu masuk perusahaan lain sih emang nggak boleh. Cuman kan kalau usaha sendiri boleh kali selama. Kadang kan emang ya tergantung sih, kalau kantor mungkin bisa ya waktunya sama aja. Cuman Iya kayak sih. itu nggak bakal bisa karena itu ada Ada shift ya. Iya, kalau kerja shift nggak terus bisa. libur juga tuh nggak nentu kapan, ada weekday, weekend juga nggak boleh. Itu yang ada apa merepotkan diri udah buka usaha, misalkan habis-habisin uang terus waktu effort, ternyata apa di jalan nggak dijalanin kan. Iya sih. Ya tergantung kondisi lah. Intinya maksimalkan aja yang bisa. Iya. Gitu guys. Buat yang masih sekolah, siapkan diri, kembangkanlah ilmu, kembangkan keterampilan. Iya. Jadi nanti nyari kerja lebih mudah. Ataupun kalian mau buka usaha, kalau bisa pada saat kuliah mulai-mulai aja coba belajar buka usaha. Karena semua itu kan berawal dari yang kecil. Iya. Gitu guys.